Selamat pagi, Jess. Nih komen-komen kayak begini nih ya, saya senang sekali. Kamu baca komennya ya. Ya, komennya kamu baca dulu. Nanti kamu bisa lanjut lagi. Lihat ya komen. Komennya keren sekali. Nah, lihat tuh. Ya, betul sekali. Saya sudah menjalankan 2 tahun. Luar biasa hasilnya. Ini komen saya screenshot di ini. Di TikTok ya ini ya, kalau saya tidak salah ya. Ya, atau di mana ini ya. Ya betul, di TikTok mungkin. Betul sekali, saya sudah menjalankan 2 tahun. Nah, kamu kalau lihat judulnya, judul itu di konten saya, sedikit makan kamu jadi jauh lebih sehat. Sarapan terbaik adalah tidak sarapan. Nah, itu kan tagline saya itu. Ya, itu kalau kamu mau mempraktekkan, kalau enggak mau kan enggak bisa. Karena kan yang berurusan kamu, bukan saya. Ya, yang berurusan dirimu, bukan diri saya. Kalau kamu mau mempraktekkan, pasti kamu akan menikmati hasilnya seperti orang-orang yang mempraktekkan. Karena hasil itu kamu dapetin ketika kamu menjalankan. Ya, bukan saya. Kalau saya udah 8 tahun menjalankan itu. Dan selama 8 tahun ini, saya menuai untuk tubuh saya sendiri. Ya, mulut saya, lambung saya, tenggorokan saya, usus saya itu sudah menyesuaikan selama 8 tahun. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Nah, ini betul sekali. Beliau 2 tahun ini, Mbak Iro ini. Ya, 2 tahun. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, kalau kamu mau menjalankan itu, ini penting banget. Ini penting banget. Kenapa saya katakan penting banget? Penting banget karena ini berhubungan dengan menciptakan kebiasaan. Ya, menciptakan kebiasaan. Kebiasaan itu kan sukses. Ya, sukses itu adalah kebiasaan. Nih buat kamu yang belum tahu nih. Sukses itu adalah sebuah kebiasaan. Dari mana sukses itu? Dari mana kebiasaan itu? Kebiasaan itu kamu mendengarkan saya berbicara, maka di otakmu keluar satu ide. Di otakmu keluar satu dorongan. Oh iya, ini Pak Jas ngomongnya bener nih. Tidak makan malam, tidak makan pagi, itu efeknya sangat bagus. Nah, kamu cari tahu tuh. Dari sebab kamu menerima ide dari omongan saya, bacot saya yang tidak berhenti-berhenti ngomong ini, kamu cari tahu. Lalu kemudian kamu menyusun strategi. Saya punya masalah mah, saya punya masalah trigliserid, saya punya masalah asam urat, saya punya masalah kolesterol, saya punya masalah gula darah, saya punya masalah jantung, saya punya masalah ginjal, saya punya masalah paru-paru, saya punya masalah ini, saya punya masalah itu, saya punya masalah ini. Kan itu yang terjadi kan dalam dirimu seperti itu ketika kamu mendengarkan konten-konten saya kan. Sekali lagi saya mau katakan, fokus kita itu bukan ke masalah, fokus kita itu ke solusi. Solusinya adalah sedikit makan, kamu akan jauh lebih sehat. Tidak sarapan adalah sarapan yang terbaik. Saya mengajarinya tidak makan malam, tidak makan pagi. 18 jam tidak makan dan diawali makan jam 12 siang. Makan telur, 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 dan kemudian jam 6 sore atau jam 5 atau jam 6 sore makan. Yang dimakan ikan, daging, seafood, telur. Itu cara yang simple banget. Nah, kamu menghilangkan fokus ke masalahmu. Lalu fokusnya diubah dengan apa? Sehat. Sehat. Nah, kamu mulai setelah kamu menulis, kamu praktekkan sehari. Kamu praktekkan 2 hari. Kamu praktekkan 3 hari. 3 hari itu kamu akan gelisah. Kenapa? Karena biasa malam nyemil, biasa malam makan, ada tek-tek lewat, ada tung-tung lewat, ada ting-ting lewat, selalu manggil, selalu beli. Itu hari itu kamu enggak. Duitnya kamu masukin ke tabungan. Duitnya kamu masukin ke celengan. Akhir bulan kamu ambil, investasikan ke Bitcoin. Itu cara yang betul seperti itu. Ya, kamu minum. Ketika kepengen makan, minum. Ketika pengen makan, minum. Nah, minum yang terbaik ya minum racikan Makcin. Kenapa? Karena tubuhmu butuh nutrisi. Kalau air putih aja boleh enggak, Pak? Boleh kalau memang itu membuat kamu nyaman ya enggak masalah. Karena kebutuhan tubuh akan air itu 8 sampai 12 gelas satu hari. Ya, kalau kamu kayak saya butuhnya 15 gelas. Kalau badanmu kayak saya ya, tinggi 180, berat badan 80, itu kamu butuh sekitar 15 gelas satu hari. 15 gelas itu yang paling banyak harus air putih. Yang paling banyak.
Racikan macin bisa diseduh 5 sampai 7 kali. 3 sampai 5 kali tergantung kamu menyeduhnya berapa. Kayak ini barusan saya seduh yang keempat ini. Nih, ini masih panas nih. Ini masih panas. Mana kelihatan? Masih panas. Diseduh 3 sampai 5 kali sampai 7 kali. Ya, ada satu hari minum kopi 1 gelas. Ada satu hari minum teh, serah aja. Tapi 12 sampai 15 gelas harus kamu minum. Karena apa? Itu untuk membantu ginjal, membantu tubuh. Karena kebutuhan airmu itu 3 liter satu hari. Nah itu caranya ya, kamu minum. Karena informasi lapar itu adalah salah terjemahan. Itu sebabnya di awal tadi saya bilang sedikit makan, kamu akan jauh lebih sehat. Nah kamu tidur istirahat, ambil napas, tahan 4 hitungan, hembuskan. Ambil napas, tahan 4 hitungan, hembuskan, tidur kamu, pules. Nah dari beta turun ke alfa, turun ke theta, tidur breksek sampai delta. Pagi bangun, kamu minum racikan macin lagi. Kenapa racikan macin? Karena kamu minum racikan macin karena kamu butuh nutrisi. Tubuh ini perlu mikronutrisi yang isinya mineral sama vitamin. Tubuhmu butuh banget itu. Sehingga bisa membuat kamu bermanuver. Nah, sampai jam 10 pagi, jam 11 kamu bisa makan telur 1 butir. Jam 12 kamu bisa makan telur 1 butir. Nah, itu kalau kamu lakukan setiap hari, dari jam 7 malam sampai jam 12 siang, 18 jam kamu tidak makan. Wah, itu luar biasa banget. 18 jam tidak makan itu berarti sel tubuhmu memakan sel tubuhmu sendiri sehingga terbentuklah autophagy. Nah itu kesehatannya akan terjadi dari dalam. Kenapa? Karena sel yang rusak dimakan sama sel yang sehat. Itu tubuhmu sendiri yang bisa melakukan itu. Gitu. Nah kalau terus-terusan dilakukan, tara tuh. Apa katanya? Betul sekali, saya sudah menjalankannya 2 tahun. Luar biasa hasilnya. Kamu akan mengalami sama persis dengan Pak Iro ini, Mbak Iro ini. Karena pengalaman yang beliau dapatkan sama persis dengan pengalaman saya. Dan pengalaman saya sama persis dengan ribuan orang yang punya pengalaman menjalankan cara makan yang sehat seperti yang saya sampaikan. Nah, sekarang masing-masing keputusannya ada di dalam dirimu, Jess, bukan di dalam diri saya. Gitu. Kamu boleh mencibir saya, kamu boleh memaki saya, kamu boleh marah sama saya. Silahkan aja, tidak ada masalah. Oh, kamu marah-marah sendiri. Yang kamu marahin adalah dirimu sendiri. Kenapa kamu tidak bisa melakukan itu? Kan dirimu. Ada banyak yang komplain sama saya. Tidak mungkin bisa melakukan, orang kerjaan saya berat. Silahkan aja. Kerjaan itu tanggung jawab. Ya. Kerjaan itu kewajiban. Kamu harus bekerja, punya kewajiban untuk bertanggung jawab, punya kewajiban untuk melakukan pekerjaan karena kamu harus menghidupi dirimu sendiri. Tapi menjaga kesehatan itu tanggung jawab karena kamu dilahirkan dan kamu dimatikan. Lahir dan mati itu adalah 2 kesempatan yang sangat dahsyat dari ilahi. Di antara lahir dan mati ini adalah tanggung jawab. Untuk kamu bertanggung jawab tentang kesehatan kamu sendiri. Nggak ada peduli kamu mau kerja keras, nggak ada peduli kamu mau kerja berat, itu pilihan hidupmu. Itu pilihan hidupmu. Jangan sekali-sekali mencari kambing hitam dan jangan sekali-sekali excuse untuk tanggung jawab yang kamu harus lakukan dan untuk kewajiban yang kamu harus kerjakan. Nggak bisa. Ya, tidak bisa. Dan percaya sama saya, ketika kamu menjalankan tanggung jawabmu dalam kewajibanmu, kamu akan jauh lebih sehat. Trust me. Trust me. Itu kamu akan jauh lebih sehat. Banyak pekerja-pekerja itu sawit yang mengikuti cara hidup dari yang saya sampaikan. Oh, mereka bisa nabung dan mereka lebih sehat hidupnya. Beneran. Terutama masalah dalam tubuhnya dia. Sehingga dia jauh lebih sehat. Tapi kan itu semua keputusannya ada di kamu, bukan di saya. Yang mengambil keputusan kamu. Mulut-mulutmu, tenggorokan-tenggorokanmu, lambung-lambungmu, usus-ususmu, saya tidak ikut campur. Tapi kalau kamu mau coba untuk dirimu sendiri, maka dirimu lah yang akan mengalami satu perubahan kehidupan yang sangat luar biasa untuk melihat kesehatan yang sangat besar. Itu jawaban saya. Jadi tidak masalah kamu menghujat saya dengan makian-makian, tidak ada masalah. Silahkan aja. Toh nanti akhirnya kamu akan trial sendiri, mencoba sendiri untuk dirimu. Nah kalau kamu udah mencoba sendiri untuk dirimu, kamu yang panen, bukan saya. Saya sudah, makanya saya bisa 8 tahun seperti ini. Ya, dan
8 tahun itu bukan waktu yang pendek untuk menjadi saya.